Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Selamat sore. Kembali lagi kepada podcast MTS 2 Bapit. Ini membahas tentang sangat menarik ini 3 tingkatan puasa. Ya. Betul. Jadi banyak sekali orang-orang itu tidak tahu apa sih puasa itu tersebut. Ya kan? Apa sih? Oh, ada tingkat apa? Di sini ada tingkatan puasa apa saja kan banyak orang tidak tahu ya Ustaz. Betul. Monggo dijelaskan apa itu puasa dan apa itu tingkatan puasa. Sebelumnya bahwa puasa ini merupakan salah satu rukun Islam ya. Iya. Yang mana puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Kecuali mereka yang berhalangan. Baik perjalanan ataupun yang lainnya. Iya. Itu nggak wajib puasa. Bukan nggak wajib sih, boleh nggak berpuasa gitu. Apa sih puasa itu? Puasa itu kan makna sebenarnya puasa itu adalah al-imsak atau menahan. Puasa itu menahan. Yang namanya menahan kan umum sifatnya. Iya. Ya menahan apa saja gitu loh. Itu ya baik menahan emosi, menahan lapar, menahan amarah kan sebagainya kan namanya menahan umum. Sedangkan secara syarak maknanya adalah menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa disertai dengan niat tertentu dalam setiap harinya. Itu puasa secara fikih makna syarak secara fikih. Bahwa puasa itu kita melakukan puasa itu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tentunya karena ini suatu ibadah tidak lepas dari yang namanya niat setiap hari kan. Jadi kita setiap mau mulai puasa malam hari kan kita dipastikan diwajibkan untuk berniat gitu. Bukan ujuk-ujuk berpuasa tanpa niat gitu loh. Tapi kan banyak sekarang kalau seumuanya gini kan banyak kalangan muda-muda itu tidak paham Ustaz ya. Itu pokoknya itu ikut sahur, ya punya ikut sahur, terus itu apakah itu apa tidak? Percuma. Oh percuma. Ya, percuma. Kenapa? Karena memang niat itu wajib. Oh niat. Niat itu wajib. Setiap hari itu wajib. Apakah? Walaupun dari Imam Malik itu mengatakan boleh niat 1 bulan gitu. Oh boleh. Oleh kalangan kita bisa biasa dipakai itu sebagai sebagai jaga-jaga aja, untuk jaga-jaga aja. Jadi di samping di awal puasa kemarin tanggal 1 itu saya pribadi ya, di samping setiap hari juga niat, di awal puasa itu juga saya niat 30 hari seluruh bulan puasa gitu. Seluruh bulan Ramadan niat berpuasa 1 bulan. Tidak apa-apa ya? Menurut Imam Malik kan enggak apa-apa itu. Ketika taklidnya Imam Malik. Cuma setiap hari itu saya tetap wajib. Setiap harinya itu waktu gimana? Apa waktu sebelum makan? Apa waktu mau makan? Setiap malam. Waktu malam. Sebelum terbitnya fajar shadiq atau masuk waktu subuh. Itu wajib niat. Kalau enggak niat ya percuma. Oh gitu ya. Ya percuma. Nahan lapar tapi enggak niat apa-apa. Gitu. Kan percuma. Enggak dapat apa. Ya cuma dapat laparnya doang. Kan gitu. Ya. Nah, dalam hal puasa ini, dalam suatu kitab yang saya sempat ngaji ya, di kitab Durratun Nasihin itu diterangkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Oh ada 3? Iya, ada 3 tingkatan. Oh iya. Ini menarik lagi ini. Keren. Yang pertama itu adalah shaumul awam. Puasanya orang-orang umumnya. Pada umumnya orang puasa itu bagaimana ya, hanya menahan lapar gitu aja. Kedua, shaumul khusus. Puasanya shaumul khawas. Puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah shaum khawasul khawas. Puasanya orang-orang spesial. Jadi ini beda tingkatan semua. Ini nanti kita ini termasuk saya pribadi ya, ini masuk yang mana nanti? Apa masuk pada yang tingkatan
Pertama yakni shaumul awam ini apa yang kedua, apa yang ketiga. Kalau ketiga ini wah luar biasa ini gitu. Kemudian yang pertama shaumul awam, puasanya orang awam pada umumnya. Nah, puasanya orang-orang pada umumnya ini yakni sekedar menjaga perut saja dengan menahan diri dari makan dan minum serta menjaga kemaluan agar tidak melakukan senggama atau jima dengan menggauli istri gitu. Hingga waktu maghrib. Inilah tingkatan puasa paling rendah. Itu yang awal ya, bagi kalangan umum lah sudah ya. Umumnya orang mau puasa itu kan ya yang penting saya tidak makan, tidak minum gitu, tidak minum, menjima istri ya. Yang penting itu aja gitu. Ini puasa yang pada umumnya disebut di sini shaumul awam. Ya. Jadi hanya menjaga itu saja, gitu loh. Apakah ada perbedaan Ustaz, istilahnya kan? Ini kan ada tingkatan, pasti kan ada istilahnya itu. Kalau ada perbedaan pasti dapatnya itu kan beda. Nah, dapatnya beda. Ya. Kalau masalah bicara tentang pahala, yaitu yang tahu antara bainar Rabb dan abd. Itu ya yang berdasarkan keyakinan kita pastinya beda kan gitu, pastinya beda. Cuma yang tahu pahala itu kan antara Tuhan dan abdunya yang itu. Kalau masalah urusan pahala itu urusan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menjustis bahwa tiba-tiba mengatakan wah apa puasa kamu hanya lapar gitu kan. Kan nggak boleh juga gitu karena urusan pahala kita sebagai manusia nggak tahu dapat pahala apa enggak gitu. Jangan-jangan kita yang mengatakan itu malah itu yang nggak dapat pahala gitu. Kemudian yang kedua itu shaumul khawas atau puasanya orang-orang khusus. Puasanya orang-orang khusus ini adalah puasanya orang-orang soleh yang tidak hanya menahan lapar, menahan menjaga perut dari kelaparan dan minum serta menggolek istri yang di hari akan tetapi juga menjaga mulut dan lidah dengan ucapannya, menjaga mata dengan pandangannya, menjaga telinga dari pendengarannya, menjaga tangan dan kaki dari langkah-langkahnya, dan juga seluruh anggota tubuh lainnya agar tidak melakukan sesuatu yang tercela atau dosa gitu. Ini puasanya orang khusus, orang-orang khusus, orang-orang soleh biasa. Jadi bukan hanya yang dijaga itu bukan hanya lapar, tidak makan, tidak minum, tidak menggolek istri, tapi lebih spesifik lagi dalam menjaga matanya juga berpuasa dari memandang hal-hal yang buruk gitu, memandang hal-hal yang mengandung syahwat dan lain sebagainya, menjaga mulut dari ucapan-ucapan kotor. Kadang oleh karena itu kenapa kok puasa itu makna secara bahasa penahan, karena memang banyak hal yang harus ditahan ketika puasa. Termasuk ucapan ini, mulut ini harus ditahan dalam mengeluarkan kata-kata yang kurang baik gitu loh. Berarti ada perbedaannya Ustaz ya. Ada perbedaan. Dengan puasa shaumul awam dengan shaumul khawas itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Apakah boleh bagi ini kan yang kedua ini shaumul khawas bagi orang soleh. Ya. Apakah boleh dilakukan seperti orang umum atau seperti ya saya lah Ustaz, melakukan shaumul khawas? Apakah boleh? Pastinya kita itu berlomba-lomba untuk menjadi orang khawas ini kan seperti itu Pak. Ya. Tak kira itu ada biar tidak ini dapat apa kira-kira puasa itu. Makanya kita berlomba-lomba sekiranya bagaimana puasa kita itu bukan masuk pada shaumul awam ini gitu loh. Ya. Kalau hanya shaumul awam itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak menjima istri sudah cukup gitu. Tapi terkadang mereka masih shaumul awam ini, orang-orang yang biasa shaumul awam ini walaupun puasa masih ngegosip. Nah, masih membicarakan orang lain, masih berbicara kotor, berbicara kasar gitu. Nah, itu kan namanya tidak menahan lagi, tidak puasa lagi. Artinya
mulutnya, matanya, telinganya itu tidak menahan lagi gitu. Nah, adapun shaumul khawas ini atau puasanya orang-orang khusus ini tidak akan sempurna kecuali dengan menjaga 5 hal atau melanggengkan 5 hal. Jadi ada syaratnya gitu ya. Ya, yang baru yang mau dikatakan kategori shaumul khawas ini 5 perkara itu harus selalu ada dalam tingkah lakunya setiap hari ketika puasa. 1, menjaga pandangan mata agar tidak melihat segala sesuatu yang tercela dan mungkar menurut syarak. Itu loh. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, banyak yang tidak tahu apa maksudnya. Ya banyak Pak sekarang Pak. Contoh nih ketika ngabuburit, kan ngetren ngabuburit. Iya. Ngabuburit ketika keluar, karena yang di luar sana itu kan tidak semuanya orang Muslim, tidak semuanya berpuasa. Ketika berbicara tidak semuanya orang Muslim, pastinya salah satu dari mereka pasti ada yang beraurat. Dan kita sebagai orang berpuasa, ketika melihat itu bagaimana? Lah, disitulah saatnya menjaga pandangan mata ini agar tidak melihat itu gitu. Nah ini puasanya mata seperti itu. Sangat berat. Apalagi sampean dari kota ke sini lewat orang di kota Lumajang kan sampai ke sini di jalan tuh pasti ketemu, wah ini kok cantik. Ini kok cantik atau ini apalagi ada terbuka. Ini kan itu yang apa ya? Itu bagaimana sekiranya mata ini tidak memandang hal-hal yang seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, menjaga mulut atau lidah dari perkataan yang tidak berguna, mengumpat, berdusta, mengadu domba, kemudian memfitnah, mencela, menghina, berkata kotor, keji, serta perkataan yang mengandung kebencian. Seperti dalam satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Anas itu ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Artinya membatalkan pahala puasa ya, bukan membatalkan secara fikih. Bukan secara fikih, kalau membatalkan ya makan, minum, kemudian menjima istri, kemudian seandainya murtad bisa membatalkan puasa kan seperti itu. Tapi kalau yang ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, apa di antaranya? 1, berbohong. Berbohong. Ya itu. Berbohong. Ini sangat rawan ini. Ya. Sangat rawan. Nah, kedua ghibah. Wah, ini lagi. Ini berbohong sama ghibah ini. Ghibah ini wah, luar biasa. Ghibah ini ngegosip itu seakan-akan asik gitu loh. Kan iya. Ketika membicarakan orang lain tuh ghibah itu seakan-akan asik. Kalau berbicara tidak ada ghibahnya itu bagaikan tidak dimasak. Apalagi yang itu yang kedua. Yang ketiga ngadu domba. Kemudian sumpah yang dusta. Dan terakhir memandang dengan syahwat. Kata saya tadi itu ketika keluar rumah kebetulan melihat hal-hal kayak tadi itu dengan aurat yang terbuka, pasti dalam pikiran kan khawatir timbul syahwat. Saya pengen gitu. Itu kan memandang dengan syahwat. Jadi 5 perkara tadi itu yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, menjaga telinga dari mendengar atau mendengarkan segala sesuatu yang diharamkan atau yang tercela. Ya, termasuk mendengarkan orang ghibah tadi. Mendengarkan orang ngegosip gitu. Ini enggak ikut-ikut, cuma mendengarkan. Mendengarkan aja gitu. Yang keempat, menjaga anggota tubuh seperti tangan atau kaki dari perbuatan tercela, juga menjaga perut dari makanan yang diharamkan maupun syubhat ya. Ini syubhat ini juga agak rawan gitu pada saat berbuka puasa. Karena tidak akan ada artinya. Artinya kita puasa itu selama 1 hari itu menahan diri termasuk dari makanan yang halal saja ditahan gitu. Makanan halal saja ditahan kita. Iya kan? Iya. Minuman ditahan. Dan hal itu tidak akan ada artinya ketika di waktu buka puasa itu malah makan makanan yang haram.
atau syubhat. Itu ibarat orang itu membangun suatu gedung rumah, satu gedung, tapi yang dihancurkan kota. Istilah Madura itu mele buter, ngomong topeng mele buter gitu. Kan, makanya Rasulullah itu pernah bersabda, itu kam min so'imin laisa min syami'i idal ju' wal 'atsy. Kam min so'imin laisa lahu min syami'i idal ju' wal 'atsy. Itu kalau nggak salah. Artinya begitu banyak orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja gitu, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Yang tidak menjaga hal tadi itu. Cuma puasanya. Jadi seharian kita menahan dari nasi yang halal, tapi malah berbukanya dengan perkara yang haram gitu. Ikan lucu sebenarnya. Kemudian yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi perut walaupun dengan makanan halal ya. Nah, ini dendam lah. Iya, apalagi siang hari. Makanya dalam kata Rasulullah bersabda itu tidak ada wadah atau kantung yang lebih dibenci oleh Allah selain perut manusia yang dipenuhi oleh makanan. Ini yang dimaksudkan orang-orang puasa. Jadi orang itu kadang kan orang berpuasa itu apalagi kayak sekarang cuacanya panas ya. Dibayangkan itu wah nanti maghrib berpuasa mau balas dendam. Nah, itu. Es campur, es gawat masuk semua, jus jeruk masuk semua, kemudian makanan sate, gulai, bakso masuk semua hingga perut itu kekenyangan. Itu yang dimaksud tidak berlebihan. Sampai masuk terawih kan itu. Apalagi setelah kenyang sudah kekenyangan, sudah tidak bisa berdiri lagi. Malas untuk terawih sudah. Ini hal-hal yang perlu dijaga. Artinya orang yang masuk kategori shaumul khawas ini harus menjaga 5 tadi. Mata, mulut itu. Harus menjaga 5 tadi. Kalau salah satu dari 5 tadi sudah gugur, ya itu sudah tidak termasuk ya Ustaz. Tidak masuk kategori khawas. Orang-orang khawas adalah orang-orang. Tapi paling tidak kita berusaha. Masalah pahala ya urusan Allah kan. Cuma seandainya kita sudah mampu menahan mata, menahan mulut, kemudian menahan kaki, kemudian menjaga telinga sudah mampu. Tapi kadang orang itu kita itu nggak mampu menahan dari makanan. Ketika balas dendam ini. Apalagi ketemu es campur, luar biasa sudah. Seakan-akan mau dimasukkan semua, mau diminum semua kan. Ini. Itu kan artinya kita sebagai manusia itu tetap berusaha menjadi yang lebih baik ya. Puasa kita itu bagaimana sekiranya menjadi puasa yang berkualitas ya. Artinya paling tidak mungkin bisa masuk pada atau mudah-mudahan masuk pada kategori shaumul khawas. Kemudian yang ketiga ini yang paling tingkatan paling tinggi yang ketiga ini yaitu shaumul khawasul khawas. Jadi puasanya orang-orang spesial. Puasa ini adalah puasa dengan tingkatan paling tinggi. Kalau saya pribadi sudah nggak mampu. Apalagi sekarang ya, karena puasa ini adalah puasanya hati dan kolbu. Puasanya hati. Termasuk tadi itu larangan-larangan termasuk ya. Bukan orang ketika pada tingkatan khawasul khawas meninggalkan 5 perkara tadi, enggak, pasti didawamkan, pasti dihindari yang 5 tadi. Cuma lebih tinggi lagi mereka itu yang shaumul khawasul khawas ini menjaga hati atau qalbu. Pada tingkatan puasa ini orang tersebut telah mampu dalam mengendalikan dorongan nafsu dan pikiran tentang dunia. Jadi dalam orang yang pada tingkatan shaumul khawasul khawas ini, dalam pikirannya itu sudah tidak berpikir tentang dunia lagi, Pak. Yang dipikirkannya Allah itu saja gitu. Ya. Hanya itu saja.
nggak berpikir nanti mau makan apa, nanti mau sahur pakai es apa, itu nggak mikir sudah. Kenapa? Karena kolbunya itu sudah bisa mengendalikan pikirannya. Jangankan nafsu yang buruk, nafsu terhadap hal yang buruk, terhadap nafsu untuk makan saja itu sudah bisa dikendalikan ya, dari kolbunya gitu. Itu puasa paling tinggi, paling rumit. Nggak bisa kalau saya. nggak bisa. Karena beda tingkatan sudah. Iya, beda tingkatan gitu. Jadi ketika orang somul khawasul khawas ini, ketika dalam pikirannya berpikir sejenak selain Allah, maka dianggap batal puasanya. Pahala dianggap batal. Jadi dalam pikirannya itu setiap hari itu tidak pernah lepas dari yang namanya berpikir tentang hanya Allah saja. Tidak pernah berpikir tentang ini nanti jam 3 mau kemana, kemudian berbuka pakai apa, mau sahur pakai apa, nggak mikir itu. Karena sudah memang tidak berpikir tentang dunia. Kenapa? Karena ketika berpikir tentang dunia atau selain Allah sejenak saja, batal puasanya. Dianggap batal puasanya. Nah, orang oleh karena itu pada tingkatan puasa ini hanya mampu dimiliki oleh para rasul, para nabi, siddiqin dan muqarrabin. Kalau kita nggak bisa, Pak. Uang kita saja masih mikir ini setelah di podcast ini mau kemana. kan iya. Ini khawatir nanti masih hujan. Itu kan masih mikir tentang dunia. Kalau orang yang para rasul dan nabi muqarrabin ini sudah tidak berpikir tentang itu. Karena memang sudah puasanya hati, kalau memang di pikirannya itu hanya Allah itu saja. Nah, iya. Jadi ini ada 3 tingkatan ya Ustaz ya, puasa ini. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu ini puasa itu seperti apa sudah dijelaskan oleh Ustaz Rahman. Ini ada 3 tadi. Pertama itu ada tingkatan puasa apa Ustaz? Puasa saumul awam, puasanya awam ya. Itu puasanya orang-orang awam seperti ya saya ini sudah ya cuma menahan saja makan dan hawa nafsu. Yang kedua itu saumul khawas ya Ustaz ya. Itu bagi khusus orang-orang soleh. Itu ada 5 tadi ya Ustaz. Yang harus dijaga. Yang dijaga itu ada 5. Yang pertama itu menjaga mata ya Ustaz ya. Yang kedua itu mulut, yang ketiga itu telinga, yang keempat itu menjaga anggota tubuh, yang kelima itu tidak boleh berlebihan walaupun dengan perkara halal. Ya, walaupun apalagi pas makan yang haram Ustaz ya. Seperti itu. Yang terakhir itu saumul khawas. Maksudnya tingkat tinggi ini. Tingkatan tinggi ini. Tingkat tinggi. Tadi terakhir menyebutkan Ustaz atau teman itu, ini yang bisa melakukan itu hanya Rasul dan Nabi dan Muqarrabin. Nabi dan Muqarrabin itu. Kalau kita nggak masuk sudah. Paling tidak kita berusaha bagaimana kita ini masuk pada kategori yang kedua ini. Ya. Walaupun tidak selalu bisa menjaga yang 5 tadi. Kan begitu. Iya. Karena memang gini loh, manusia itu kita sebagai manusia itu kan kalau saya pernah baca di kitab Ihya Ulumuddin itu bahwa kalau saya menurut pandangan saya di kitab Ihya Ulumuddin itu manusia ini terdiri dari 2 unsur. Ada unsur hewannya, ada unsur malaikatnya gitu. Ini perbedaannya kan kalau binatang itu kan oleh Allah hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Ya, iya. Hanya diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Jadi kalau binatang itu ya yang nafsunya tidak bisa dikendalikan karena nggak punya akal. Ya kalau makan ya, gitu ya. Waktunya makan ya makan saja. Mereka tidak berpikir, contoh nih ada sapi mau makan apa nggak pernah berpikir gitu. Karena hanya dipikir hanya nafsu karena yang ada hanya nafsu saja. Meskipun ini ada sapi, seandainya sapi betina beranak, sapi jantan seandainya dapat 1 tahun sudah besar, malah induknya yang
induknya ini dikawini oleh anak sapi Anaknya tadi gitu loh. Itu hewan, itu binatang. Tidak bisa berpikir ini bukan ini induk saya, bukan itu gitu. Mereka nggak pikir binatang itu karena memang binatang hanya punya nafsu, tidak punya akal. Sedangkan manusia oleh Allah itu diberi akal dan nafsu gitu. Dua-duanya dikasih. Dua-duanya. Sedangkan malaikat oleh Allah itu diberi akal tapi tidak diberi nafsu, kebalikannya binatang tadi. Gitu loh. Iya kan? Kalau malaikat kan hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Jadi kalau diperintah sujud mulai diciptakan sampai ila yaumil qiyamah, malaikat itu ya sujud saja gitu loh. Tidak pernah beraan, tidak pernah neko-neko karena nggak punya nafsu gitu. Sedangkan manusia lengkap. Manusia itu lengkap. Dipikir-pikir itu kita itu lebih mulia dari binatang dan dari malaikat ya. Sebenarnya ya, tapi dengan catatan kalau bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya tadi. Tapi sebaliknya kalau manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsu dengan akalnya tadi, maka derajatnya bisa jadi lebih buruk daripada binatang. Makanya tidak heran sekarang itu banyak anak membunuh ibunya, anak membunuh ayahnya, kan banyak kan? Iya banyak. Itu kan kata peribahasa itu sekejam-kejamnya harimau, ya, tidak akan pernah memangsa anaknya sendiri kan. Tapi manusia sekarang dengan berita-berita sekarang begitu banyak sekali di media sosial. Nah itu kan lebih parah. Itu menandakan lebih parah daripada binatang. Tapi sebaliknya nanti kalau manusia itu bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya tadi, maka derajatnya bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Siapa contohnya? Ya para nabi rasul ini. Para nabi dan rasul kan manusia biasa. Manusia kan juga manusia, sama dengan kita. Cuma beliau-beliau itu mampu mengendalikan nafsu dan akalnya untuk dalam kebaikan. Makanya derajatnya lebih tinggi daripada malaikat gitu loh. Jadi kita sebenarnya sebagai manusia itu makhluk yang sangat istimewa di hadapan Allah. Cuma tergantung kitanya sendiri, bisa nggak kembali ke diri sendiri, bisa nggak mengendalikan nafsunya dan akalnya. Ini apa namanya? Kita ini apa ya? Sebagai manusia biasa cuma bisa berusaha bagaimana sekiranya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk gitu. Apalagi kita sedang puasa. Jadi di bulan puasa ini sebagai momen bagi kita untuk belajar menahan tadi. Karena kalau kembali ke makna puasa tadi kan menahan. Ya menahan semuanya sudah. Termasuk menahan makanan, menahan amarah, menahan perkataan, menahan pandangan, termasuk ketika hampir-hampir hari raya nih, menahan diri untuk tidak shopping. Ini ibu-ibu ini. Jadi kalau sampean nanti diajak oleh istrinya ke nyonya ke mall, ke toko, ini wajib Ustaz. Bilang saja sekarang kita lagi puasa. Jadi ditahan. Gitu. Ini kalau tadi itu kalau sudah jelas kalau masih berpikir tentang hampir hari raya mau beli apa, mau shopping apa. Ini kan sudah berpikir dunia, sudah jelas gak masuk pada saumul hawas kan seperti itu. Jadi kita ini tinggal mengoreksi sekarang masing-masing dari kita, termasuk saya pribadi itu, saya ini masuk pada tingkatan yang mana? Apa masuk saumul awam, apa hawas? Kalau hawas sudah nggak mungkin. Cuma kita ini tetap berusaha bagaimana sekiranya kita ini berusaha menggapai bagaimana sekiranya masuk pada kategori saumul khawas tadi, walaupun tidak bisa menjaga secara keseluruhan, hanya 4 seandainya bisa mampu, ya udah yang 4 itu yang kita lakukan, yang kita jaga. Masalah Tuhan masalah pahala kan urusan Allah kan. Jadi Allah yang tahu. Di momen bulan puasa memang itu sangat
tepat untuk belajar lagi, Iya. menahan dari segala sesuatu. Semuanya sudah. Kita ini dilatih ya Ustaz ya. Ya, dilatih. Untuk menahan segala sesuatunya, mulai dari pikiran, dari nafsu kan seperti itu. Ustaz. Mungkin dengan menjaga hal-hal tadi itu kita nanti termasuk golongan dari orang-orang soleh. Amin. Kan seperti itu. Ya, Ustaz. Ya, cukup ya Ustaz ya. Terima kasih atas paparannya, materinya itu sangat manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fat tadi mendapatkan barokah ya. Oke, cukup dari kami. Saya tutup. Mohon maaf kalau memang ada penyampaian-penyampaian yang tidak kurang tepat, ya mohon koreksinya karena saya juga belajar ini. Saya juga belajar. Mohon dikoreksi juga dari siapapun yang menonton di acara podcast ini ya. Monggo sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Karena belum tentu saya menyampaikan seperti ini, saya termasuk sudah mampu melakukan hal-hal tadi. Iya. Jangan lupa dikasih komentar di bawahnya. Jangan lupa like and subscribe kan. Seperti itu. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.